Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah guys, ini adalah kegiatanku sehari-hari sebagai duta Mugaru. Aku harus menyiapkan semuanya untuk kunjungan ke SD-SD. Yang pertama guys, aku harus memastikan kalau kameranya ini berfungsi dengan baik. Nah ini bisa geser-geser gini kan, ke kiri, ke kanan. Habis gitu bisa zoom in, habis itu bisa zoom out. Nah yang kedua guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu adalah speaker, supaya suara kita tuh terdengar dengan jelas. Nah ini kita bawa, jadiin satu sama kameranya. Nah yang ketiga guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu lighting. Kenapa aku harus bawa lighting? Ya supaya nanti waktu video itu pencahayaannya bagus. Ini kita jadiin satu sama kamera sama speaker biar nggak lupa. Nah yang keempat guys, yang harus dibawa ke SD-SD kalau memang diperlukan, nih kita membawa keyboard piano nih. Kenapa kok bawa ini? Ya nggak apa-apa, biar nanti tuh lebih asik. Nah ini dijadiin satu sama mereka semua biar nggak lupa. Nah guys, dalam satu hari itu bisa 2 sampai 3 SD yang aku kunjungin. Kebayangkan capeknya tuh kayak gimana? Tapi sebagai duta Mugaru harus tetap semangat dan moodnya tuh harus tetap baik. Nah pasti ada beberapa dari kalian yang nanya, Kak gimana sih caranya biar tetap semangat dan moodnya bisa terus baik? Oke, sini aku kasih tahu rahasianya. Tapi ini buat kita aja ya. Oke, sini aku kasih tahu. Oke, jadi ini teman-teman rahasiaku biar tetap semangat. Kita taruh di sini dulu ya. Kita jalin satu supaya tidak lupa. Ini loh guys rahasiaku biar aku tetap semangat, yaitu Roma Malkis rasa kelapa kopior. Nah, untuk menikmati ini ya guys, aku harus ambil kursi dulu. Karena kan makan harus sambil duduk nih. Oke, aku duduk. Langsung saja kita nikmati Roma Malkis rasa kelapa kopior ya teman-teman. Bismillah. Rasanya enak banget. Dan yang pasti kelapa kopiornya tuh kerasa banget. Renyahnya tuh gak ada duanya. Dan bisa moodku tuh jadi lebih semangat dan lebih baik. Enak banget. Waduh, enak-enak apa sih? Kok gak bagi-bagi? Karena mau. Ya mau lah, tapi bukannya mau minta, tapi mau kasih kamu lagi. Kalau kelupaan itu bisa bahaya, tahu nggak sih? Nah ini tuh, biar makin enak. Ini rasa apa kak? Kok warnanya merah gini? Iya dong beda, soalnya rasanya tuh beda. Ini tuh Roma Malkis rasa sweet crackers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Aduh lemes banget. Oke, gini ya, kalau misalnya aku bilang halo, kalian semua jawabnya hai. Paham? Halo semuanya. Nah ini baru semangat ya. Iya baru kelihatan semangat. Ini masih lumayan pagi, jangan lemes-lemes. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Yes. Wih, kompak ya, ada Kompak. jargonnya juga Iya, ya. Wah, betul. keren banget. Udah pada sarapan belum? Wah belum. Ada yang udah, ada yang belum. Cuman harus tetap semangat lah ya meskipun belum sarapan. Benar. Oke, pasti di sini belum pada kenal kan sama kita berdua. Oke, jadi kita kenalan Kita dulu ya, kenalan Mal. dulu, Oke, semuanya kenalin, nama aku Cintara Aura Falma. Kalian bisa panggil aku Cintara, Kak Cin atau Kak Cintara. Terserah apapun itu, pokoknya jangan panggil aku sayang ya. Nggak boleh. Oke, selanjutnya halo teman-teman. Hai. Perkenalin nama aku Malva Andra Diva, bisa dipanggil Malva, apapun lah betul. Jadi kayak Kak Malva ya. Terserah lah pokoknya jangan aneh-aneh. Panggil Kak Macan. Malva Sekarang cantik. kalau di Mugaru tuh dia dipanggilnya Macan, Malva cantik.
gitu. Oke, semuanya. Jadi kita berdua ini dari SMP Muhammadiyah 3 Waru atau singkatannya itu SMP Mugaru. Dan lokasinya ini cukup jauh ya dari sini ya. Iya betul. Di mana lumayan tuh? lah. Jadi ini juga harus diperhatikan loh setiap Iya, presentasi karena nanti benar. ada kuisnya di akhir. Nanti ada kuisnya, jadi harus diperhatikan kalau misalnya kita nanya, biar kalian bisa jawab dan dapat hadiah. Iya, oke, jadi langsung aja. Lokasinya itu ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kureksari Waru Sidoarjo. Paham? Kalau kira-kira nih disuruh ngulangin gitu bisa nggak ngulanginnya? Enggak, oke. Ulangin lagi pelan-pelan nggak? Pelan-pelan. Ini ya. Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kureksari Waru Sidoarjo. Ya Allah. Ya emang susah sih, tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya lokasinya tuh ada di Waru ya. Dari sini cukup jauh, tapi kalau kalian sabar, kalian mau ke Mugaru pasti bisa ya. Betul. Oke. Jadi kita langsung bahas ke ekstrakurikulernya aja ya. Karena ekstrakurikuler di Mugaru tuh banyak banget. Yuk. Tapi kita bakalan nyebutin beberapa ekstra yang unik-unik aja. Langsung Kak, yang pertama. Nah, yang pertama ekskul kita ini, Cin, Oke. yaitu ekskul presenter. Ada yang pernah dengar Ada yang nggak? pernah dengar nggak? Presenter Atau tuh apa? nggak mungkin kalian ngerasa pernah dengar dan terkait dengan suatu hal gitu? Ada yang pernah dengar? Gak tahu ya. Oke, presenter itu yang biasanya ada di TV, yang biasanya membaca berita, iya, yang betul. biasanya podcast, yang biasanya radio announcer. Jadi suara-suara radio yang ada di mobil itu tuh asalnya dari presenter. Iya gitu. betul. Nah, jadi di ekstrakurikuler presenter ini kalian tuh diajarin jadi kayak model, terus juga diajarin baca berita, jadi pembaca berita, terus jadi podcaster, terus abis itu apa lagi ya? Banyak. Bintang iklan banyak lah. Jadi Pokoknya kalian tuh di situ tuh diajarin apa ya? Ngomong lah, Cin. public speaking. Ya, Kayak betul. gini nih contohnya. Kalian kakak-kakak gini, kita berdua nih presentasi di depan kalian tentang sekolah kita. Itu karena kita udah dilatih di presenter gitu. Jadi kita diajarin public speaking. Iya, jadi nggak malu-malu. Kita nggak malu-malu. Biasanya nih, kalau presentasi pasti ada kan presentasi di sini. Nah, pasti kan ada aja itu yang malu-malu, takut, gak mau ngomong gitu kan ada. Nah, kalau kalian pengen ngatasin itu, cocok banget masuk di presenter gitu. Oke, lanjut. Yang kedua nih, ekstra paskibraka atau kalau di Mugaru tuh ada namanya Pasgarda, Pasukan Garuda Muda. Pasgarda itu kepanjangannya Pasukan Garuda Muda. Jadi kita di situ diajarin disiplin ya kan, terkait tentang baris berbaris. Pokoknya kalau kalian masuk Pasgarda itu kalian benar-benar dilatih mentalnya. Karena ya kalau Pasgarda itu apalagi kalau ada lomba, latihannya tuh hampir setiap hari. Setiap hari pulang sekolah, entah itu Pulang hujan sekolah, panas, hujan tetap harus panas. latihan. Bahkan siang-siang juga sering. Jadi kalian benar-benar dilatih mentalnya, dilatih fisiknya gitu. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada sinematografi. Nah, harusnya kalau dari sinema kan nggak asing ya namanya. Kira-kira yang ada dalam pikiran kalian sinematografi itu apa? Betul, film. Film, iya sih, Benar, iya, film. betul. Jadi itu kalau di sinema itu kita diajarin membuat film. Kita diajarin jadi sutradara, kita diajarin jadi pembuat naskahnya, Jadi kita diajarin aktornya jadi juga. kameramennya, jadi aktornya, banyak macam. Coba aku nanya dulu, siapa di sini yang suka nonton film? Pasti banyak yang suka ya. Pasti ya, karena sehari-hari kita juga biasanya nonton TV kan. Ya? Benar, genrenya kan juga banyak banget. Yang cewek-cewek nih biasanya suka drakor nggak? Suka dong. Nah, dari kalau kalian ikut sinema nih, siapa tahu nanti waktu besar kalian bisa syuting di Korea beneran gimana? Keren kan? Gitu. Jadi sinema tuh bener-bener ngajarin kita gimana caranya bikin film. Iya betul. Oke, selanjutnya ada apa ini, Cin? Selanjutnya nih yang keempat ya berarti ada KWN atau kewirausahaan. Nah, di situ kita tuh diajarin untuk berjualan, memasak gitu. Biasanya nih, siapa coba yang suka masak-masak? Atau suka makan deh? Suka lebih makan, suka simpelnya. makan. Semua pasti suka makan kan? Ya. Jadi KBN itu kita menjual makanan, menjual barang, dan kita tuh belajar juga, belajar Iya, masaknya, betul. belajar gimana cara kita menjadi seorang wirausaha Betul, gitu. makanya KWN juga enak-enak loh, kayak yang hits kayak mie jebel, Benar, wonton, gitu-gitu. wonton, iya juga banyak ya pokoknya Iya, ya. betul. Minuman-minumannya juga banyak banget. Lanjut, yang ke 6 atau 5 Apa ya? DKP. Banyak sih. Oke, aku bakal ini ya
menjelaskan tentang ekskul DKP. Nah, singkatan dari DKP itu Dewan Kerja Pasukan. Nah, kok di sini ada pramuka nggak? Oh, HW. Oh iya sih, astagfirullahaladzim. Iya, maaf ya teman-teman, HW. Iya, betul. Nah, jadi kalau misal di DKP ini kalian diajarin kayak apa ya? Lebih naik satu tingkat gitu. Iya, betul. Jadi kalau misal anak teman-teman ini yang lagi HW lagi belajar tentang pioneri, iya betul. Terus itu tentang sandi, iya. Itu tuh dibantuin sama kakak-kakak DKP-nya. Iya, karena DKP udah belajar lebih dulu. Gitu. Benar. Dan sekarang nih DKP ini mendekati jam panal ya. Iya betul. Mereka pada mau kemah jam panal gitu namanya. Dan yang pasti mereka tuh benar-benar dilatih ya. Setiap hari mereka latihan. Diajarin mandiri juga gitu. Terus nih, yang terakhir ya, karena banyak banget kan. Ya. Aku mau nyebutin ekstra tapak suci. Di sini ada nggak? Ada dong. Ya dong, karena kan Muhammadiyah ya, sama-sama Muhammadiyah. Jadi tapak suci itu bela diri khas Muhammadiyah. Kalau di sekolah lain tuh biasanya pencaksilat, taekwondo, tapi kalau di Muhammadiyah namanya tapak suci. Oke, udah tahu kan apa aja ekstrakurikulernya? Kira-kira kalau disuruh sebutin bisa nggak? Suruh sebutin yang barusan 5, tadi kita sebutin 3 gitu bisa kan? Bisa. Oke. Makanya kalau nggak bisa diperhatiin dulu ya. Oke, kita lanjut ke fasilitasnya, Kak. Oke, siap. Fasilitasnya ini banyak banget ya, karena dari depan sampai belakang itu tuh termasuk fasilitas. Langsung aja, yang pertama ruang kelasnya. Oke, langsung aja kita bahas tentang ruang kelas yang ada di Munggaru ini. Nah, jadi setiap kelas itu dilengkapi 2-3 AC. Nah, terus abis itu mejanya tuh meja apa ya, Cin? Gak bisa dicoret-coret pakai pulpen. Gak bisa dicoret-coret pakai pulpen. Kalian mau coret-coret tuh gak akan kelihatan pensil atau pulpen, nggak bisa. Ya, bentar mau nanya dulu. Siapa sih kamu namanya siapa? Hah? Gozi. Belakangnya? Afika. Nah, karena mejanya nggak bisa dicoret-coret nih, nggak bakal ada tuh tulisan Gozi Love Afika, itu nggak bakal ada. Contoh doang, jangan marah ya, maaf ya. Contoh doang. Jadi kalian juga nggak bisa tuh tulisan aneh-aneh. Atau kalian mau ngide nih, waktu ujian mau nyontek, terus ditulis di sini, nggak bisa. Karena mejanya nggak bisa dicoret-coret. Terus lanjut. Terus selanjutnya ada kursi. Kursinya tuh kursi empuk gitu ya, Cin ya. Jadi bukan kayak kursi kayu. Ada bantalnya apa ya? Kayak ada busa. Tapi bukan sofa juga ya. Pokoknya bukan kayu. Iya, betul. Jadi terus, empuk. Selanjutnya ada proyektor kayak gini nih. Pasti ada dong. Pasti terus ada, di Munggaru itu ada 2 AC dan ada beberapa kelas yang ada kipasnya juga. Jadi 2 AC 1 kipas. Tapi nggak semuanya. Dan sekarang ini Munggaru ini baru-baru ini ya, masang CCTV. Masang CCTV per kelas dan mungkin ya di setiap sudut. Setiap sudut tuh banyak banget CCTV-nya. Dan ya kurang lebih sama kayak kelas kalian, ada papan dan lain-lain. Oke, lanjut. Yang kedua ada perpustakaan. Siapa yang suka baca buku? Ya, pasti dong, banyak ya. Perpustakaannya Munggaru itu lengkap banget loh. Lengkap banget. Mulai dari novel, komik, buku pelajaran dan lain-lain tuh banyak banget. Karena emang perpustakaan Munggaru tuh selalu update. Iya, terus juga adem juga loh, Cin, di situ. Adem, dingin, dan ada karpetnya. Jadi kalian kalau masuk perpus, hawanya tuh pengen tidur. Dan jangan salah ya, di perpustakaan Munggaru itu juga disediain bantal. Jadi kalau teman-teman ngantuk nih, pengen tidur, itu bisa banget ke perpus. Kan ya jarang yang ke perpus. Jadi ternyata kan istirahat itu di kelas. Jadi kalau misal kalian pengen tiduran, boleh di perpus. Iya, benar banget. Lanjut, yang ketiga. Oke, yang ketiga ini ya, wifi. Nah, jadi di Munggaru itu ada wifi-nya. Jadi kayak teman-teman ada yang suka main game online kayak ML, Free Fire. Pasti banyak dong. Iya, oke. Nah, jadi di Munggaru ini menyediakan wifi. Jadi kalau misal kalian lagi nggak punya data paketan, pengen ngubungin orang tua, kalian tuh bisa pakai wifi-nya Munggaru. Tapi dengan syarat kalian tuh harus daftar Munggaru dong. Karena kan ini masuk webnya itu kan pakai NISN ya. Jadi banget. Kalian harus daftar Munggaru dulu. Jadi kalau ada wifi-nya ini berarti kan boleh bawa HP, Kak. Iya, boleh banget. Tapi
saat jam pelajaran itu harus dikumpulin. Nanti kalau misalnya istirahat gitu kadang itu boleh ngambil. Boleh, iya. Tergantung wali kelasnya seperti apa gitu. Lanjut yang keempat berarti ya. Yang keempat ada lab. Lab di Mugaru ini ada dua, ada lab IPA dan lab komputer. Kalau lab IPA tuh buat kita praktikum tentang IPA, Iya, biologi. Jadi kita banyak coba-coba ya, kita coba mengamati organ manusia, kita coba mengamati apa ya, bakteri-bakteri gitu-gitu. Pokoknya peralatannya tuh bener-bener lengkap banget. Terus kalau di lab komputer pastinya ada komputer dong. Pasti, Banyak banget banyak komputernya. Biasanya kita pakai buat pelajaran informatika. Jadi pelajaran yang membutuhkan gimana cara kita menggunakan komputer, gimana cara kita menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya nih ada Masjidnya Mugaru. Nah, Masjidnya Mugaru ini juga luas. Jadi kayak sebagai mirip aula, dipakai buat aula, buat sholat juga. Nah, di Masjidnya Mugaru ini mungkin kayak gini ya, cuma lebih luas lagi. Jadi dibagi dua bagian, ada yang buat laki-laki sama perempuan. Itu bersebelahan. Terus temboknya itu ini sekarang diupdate ya. Jadi pakai kaca. Jadi kalian tuh bisa lihat luar, terus juga memudahkan cahaya tuh untuk masuk. Bener banget. Dan pastinya ini ya masjid. Berarti kan tempat yang biasanya kita pakai kalau ada acara-acara, kalau sholat. Jadi pasti ada AC-nya dong. AC-nya banyak banget ya. Banyak banget, adem juga Cil. Adem juga, bener banget. Lanjut nih, ada Gelora Mugaru atau lapangannya Mugaru. Nah, lapangannya Mugaru ini bisa dipakai semuanya ya. Mulai dari futsal, basket, badminton, volley, semua itu bisa. Dan ada banyak acara yang kita lakuin di lapangan itu. Lanjut, kantinnya. Oke, selanjutnya ada kantin. Nah, ini nih buat yang suka makan. Di kantinnya Mugaru itu banyak banget makanan. Ada beberapa kios ya, stand gitu. Jadi di dalamnya tuh juga kayak jual makan berat, kayak risol, terus juga cireng, terus makan berat ya, nasi, mie gitu-gitu. Banyak lah snacknya dan juga harganya tuh terjangkau. Benar, jadi kalian bawa uang 15.000 tuh udah cukup mengenyangin banget. Buat seharian. Dan ada banyak minuman-minuman segernya, termasuk es krim. Bayangin kalian siang-siang nih, siang-siang panas, pengen nyemil yang dingin-dingin, pengen makan yang dingin-dingin atau minum dingin-dingin, ada es krim. Dan es krimnya murah-murah banget. Murah-murah banget. Terus juga minumannya kan nggak cuma air putih aja, bisa juga ada outside, terus juga susu kedelai, banyak lah pokoknya. Banyak macam-macam. Oke, udah banyak ya fasilitas ini ya. Sekarang kita lanjut budaya-budaya yang ada di Mugaru. Oke, budaya-budaya di Mugaru nih. Yang pasti ya, kita tuh harus banyak senyum, salam, sapa, sopan, santun, 5S. Itu harus banget diterapin nih. Apalagi baru masuk Mugaru, ada adik kelas, itu sama guru-guru, sama kakak kelas itu harus sopan. Harus kalau ketemu tuh senyum, kalau sama guru ketemu tuh salim gitu. Itu harus banget diterapin. Terus pagi-pagi ya, ketika kalian masuk di Mugaru, ada guru-guru yang nyambut. Jadi kalian salim dulu, ditanyain dulu kabarnya. Setelah itu jam 7 pas bel bunyi dan kita akan apel pagi di lapangan setiap hari. Dan ngapain apel paginya? Ya, kita apel paginya baca Al-Quran, dengerin motivasi gitu. Dan bahkan ada juga beberapa teman kita nih, teman kita yang sering ngasih motivasi, teman kita yang sering membaca Al-Quran di depan. Jadi gak cuma guru aja ya yang maju ke depan, bisa juga siswa-siswi dari Mugaru ini. Benar, dan bukan hanya motivasi. Misalnya nih, kalian lagi pengen ngelawak di depan teman-teman semua, itu boleh banget. Terus kemarin nih terakhir ada yang habis kasih sulap ya buat kita semua, itu boleh banget asalkan kalian mengajukan diri. Iya betul. Lanjut, setelah apel pagi biasanya kita ngapain? Nah, setelahnya itu kita biasanya langsung pelajaran seperti biasa ya. Nah, jadi pelajaran itu mungkin 4 jam pelajaran itu setengah jaman lah, per 1 jamnya. Nah, setelah itu kita istirahat dan sholat duha. Nah, sholat duha di Mugaru ini diwajibkan. Meskipun sunnah kan juga kita kan pahalanya nggak mungkin ya disia-siain. Kalau teman-teman kita sholat duha terus kita nggak ikut kan eman ya. Jadi kita ikut sholat duha juga. Nah, terus juga sholatnya tuh bergantian, laki dulu baru perempuan. Jadi biar bisa istirahatnya tuh gantian gitu. Terus setelah itu ada pelajaran lagi, kemudian waktu duhur, sholat duhur. Dan sholat duhurnya ini berjamaah, tapi bukan cewek cowok ya. Jadi cowok dulu, waktu cowoknya sholat, yang perempuan istirahat.
Setelah itu yang perempuan sholat, baru cowoknya yang istirahat. Jadi ganti-gantian. Gitu. Setelah itu pembelajaran lagi. Waktu asar baru Sholat asar, terus berjamaah. pulang. Iya, Cewek betul, cowok cewek baru cowok. pulang. Dan biasanya nih setelah apel pagi itu juga ada pemeriksaan atribut. Dan pemeriksaan atributnya tuh dibantu sama kakak-kakak IPM. Tahu nggak IPM itu apa? Iya, Iya betul. bener banget. Oke, jadi biasanya dibantuin sama kakak-kakak IPM. Kalau yang atributnya nggak lengkap nih, nanti misalnya kan baris ya, terus dicek dulu. Nanti ada yang nggak lengkap, disuruh minggir dulu, nggak boleh langsung ke kelas. Jadi nanti baru dikasihin ke pihak guru. Iya, betul. Pak, ini ada yang nggak pakai kaos kaki Mugaru. Kelihatan nggak pakai kaos kaki Mugaru. Ada yang nggak pakai bed kelas, ada yang nggak pakai nama. Terus ada juga bendera di dalam sini gitu. Terus Nah, mungkin itu ya, Cil. Oh, ini nih, kelupaan. Nah, setiap Jumat itu ada pemeriksaan kuku. Karena kan ini ya, kita kan Islam ya, Cil. Ya, jadi mengutamakan Sunnah kebersihannya. Nabi. Betul. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, iya benar. dicek kukunya, jadi yang panjang-panjang, yang kotor-kotor itu bakal ketahuan kena sanksi. Jadi dipastikan sisa Mugaru itu bersih. Benar. Jadi biasanya setiap habis duha di hari Jumat, kuku tangan kita dan kuku kaki kita tuh dicek sama takmirnya Mugaru. Jadi takmirnya Mugaru yang bertugas untuk ngecek sholat kuku-kukunya. Dan nih buat teman-teman yang cewek-cewek ya, terutama yang udah berhalangan, pastinya itu nanti tuh bakalan diabsen sama guru BK dan sama beberapa kakak takmir. Jadi ditanyain, misalnya Kak Malva, kamu kenapa nggak sholat? Halangan Bu, hari keberapa gitu. Kalau misalnya emang kelihatannya udah lebih dari 7 hari, kan mencurigakan entah dia beneran lanjut atau dia bolos gitu. Jadi fungsinya dicatat itu karena itu. Ada lagi nggak ya? Wah, ini ada yang kelupaan ini. Pilihan kelas di Mugaru. Oke, bener banget, pilihan kelas di Mugaru. Nah, jadi pilihan kelas di Mugaru itu ada 2. Ada MICO sama Quranic class. Nah, oke, mungkin aku bakal ngejelasin yang MICO dulu. Ada yang suka bahasa Inggris nggak di sini? Oke, boleh. Nah, jadi MICO ini singkatannya Muhammadiyah International Class Orientation. Jadi kayak kelas yang bahasa Inggrisnya tuh lebih diperdalam. Nah, jadi di sini kalian tuh juga bakal dapat jam tambahan di hari Kamis. Jadi kalau semuanya pada pulang jam 4, kalian pulangnya tuh jam 4:30 karena ada kegiatan speaking dan itu cuma di hari Kamis. Nah, terus abis tuh juga ada kegiatan yang seru-seru nih, kayak misal English Camp. Itu kalian seminggu di kampung Inggris di Pare. Kalian tahu kampung Inggris di Pare? Nah iya, juga biasanya kita tuh ke situ buat 1 minggu. Nah terus juga kita biasanya yang MICO ini keluar negeri, dapat kesempatan keluar negeri. Jadi kayak summer camp namanya. Jadi kayak kita keluar negeri, kita tuh jalan-jalan, belajar bahasa Inggris juga di sana. Biasanya tuh ke Malaysia sama Singapura gitu. Ya, jadi kita tuh langsung belajarnya tuh langsung sama orang-orang bule di Iya, sana. betul. Gitu. Oke, aku bakalan jelasin yang Quranic class. Seperti dengan namanya ya, Quranic class. Jadi di kelas ini tuh memperdalam kelas tahfidnya, kelas membaca Al-Qur'annya gitu. Nah, wafa kalau di Mugaru kan namanya wafa ya. Wafanya itu kalau Quranic class itu dalam seminggu kan sekolah 5 hari, wafanya tuh 4 kali. Jadi kita banyak di wafanya. Tapi selebihnya ya pembelajarannya seperti biasa, cuman ada tambahan di kelas Quraniknya, Quranik, kelas betul. mengajinya. Kalau di MICO itu tuh cuman 2 kali ya wafanya. Gitu. Karena lebih ini ya, diganti sama jam pelajaran bahasa Inggris. Iya gitu. benar banget. Udah ya. Oh ya, dan sekarang ini bulan apa sekarang? Oktober. Sekarang ini lagi buka PPDB Inden, gelombang Inden ya Mas Ian. Dan diskonnya ini lumayan banget, 4 juta rupiah. Dan ini ada banyak batasnya banget ya, dong, iya, banyak betul. banget. Dan pasti ada batasnya, karena terakhir batasnya bulan November. Bayangin deh, 4 juta tuh bisa kita pakai buat banyak hal ya. Iya betul. Beli HP, atau kalian pengen beli sepatu, terus banyak deh pokoknya. Tapi bisa tuh dipakai buat diskon. Jadi diskonnya tuh 4 juta tuh banyak banget di Mugaru. Oke, udah kayaknya ya. Kan udah ya Cin ya, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita yang bertanya, tanyain apa aja. Nggak ada? Oke, Boleh. Kenapa yang
Tambah pelajaran yang Inggris itu 30 menit. Kenapa enggak juga ikut pulang gitu? Oke. Oh, speaking ya. Karena emang gitu. Jadi kayak di ICO tuh ada tambahan pelajaran bahasa Inggris lagi di hari Kamis. Khusus buat bener-bener kayak ngomong bahasa Inggris sama gurunya. Jadi bukan cuma pelajar bahasa Inggris doang, kita juga praktek juga. Ya, kalau misal aku ini kan juga biasanya ada event-event ICO gitu kan. Nah, bulan-bulan ini aku tuh lagi belajar kayak news reading pakai bahasa Inggris, terus podcast pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nggak cuma nulis-nulis doang kayak pelajaran bahasa Inggris lainnya gitu. Makanya dikasih jam tambahan. Oke, udah terjawab. Ada yang mau nanya lagi? Apa aja deh, bebas, terkait tentang Mugaru atau terkait tentang Kak Malfat juga boleh. Oke, kayaknya nggak ada di Mal. Jadi sekarang kita yang ngasih pertanyaan. Dengan apa yang kita udah sampaikan tadi, pasti kalian harusnya bisa jawab dong. Tapi sebelumnya kita bagiin dulu nggak sih brosurnya? Boleh. Mana ini? Oke. Oke, sekarang kita langsung nanya nih. Buat yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Aduh, karena yang pasti ada hadiahnya dong. Oke, pertanyaan pertama nih. Bentar, kita diskusi dulu. Oke, yang pertama, sebutkan ekstra unik yang ada di Mugaru. Yang kita jelasin barusan. Bentar, turun dulu. Aku hitung dulu ya. 3, 2, 1. Ini. Siapa? Ini kamu maju. Namanya siapa nama? Afgan. Oke. Jadi langsung aja sebutin 3 ekstra di Mugaru yang tadi kita presentasikan. Ada present public speaking tadi. Oh iya, oke, boleh. Habis itu ada Yuk, 2 lagi. sinema. Ya, oke. Habis itu paskibra. Oke, boleh. Oke, tepuk tangannya dong. Oke, langsung saja. Iya, boleh. 3. Oke. Iya. Oke, lanjut. Lagi. Oke, hadiah utama nih ya, hadiah yang spesial nih. Aku sekarang mau nanya, di mana lokasi SMP Muhammadiyah Tiga Baru? Oh, ini. Oke. Maju. Perkenalkan namanya siapa? Sini, tengah. L. Oke, L. Di mana lokasi Mugaru? Jalan Sugiono nomor 105. Jalan Kolonel Sugiono nomor 105. Ada lagi mungkin? Kurang tepat. Jalan Kolonel Sugiono nomor 105. Biasanya Bawa brosurnya? Ini. Boleh dibaca deh. Kurek Sari Waru Sidoarjo. Nah, oke. Tepuk tangan dulu dong. Iya, sama-sama. Oke, lanjut. Lagi ya. Sebutkan apa aja 2 pilihan kelas dan jelaskan gimana kelas itu. Oke. Siapa? Jangan malu-malu, langsung aja biar hadiah. Ada kan di bacaannya? Itu. Oke, boleh maju. Sini. Oke, namanya siapa? Vita. Oke, jawabannya apa? Nih bawa aja. Satunya itu MICO, yaitu Muhammadiyah International Class Orientation, yang tentang
belajar tentang bahasa Inggris atau yang lain. Satunya itu Quranic class, yang belajar tentang tahfidz, membaca Al-Quran gitu lah. Apalagi Udah. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, kita kasih tas juga nih ya. Yeay. Makasih ya. Oke, lanjut. Pagi ya. Bingung ya, kita juga yang ngasih pertanyaan nih ya. Oke. Sebutkan beberapa fasilitas di Mugaru yang udah kita sebutin. Oke, maju. Namanya siapa? Namanya Nonik. Oke, langsung aja jawabannya. Jawabannya ruangan yang ber-AC ada 2 atau 3. Juga kadang kipas. Ya. Habis itu meja yang nggak bisa nyontek. Ya. Sama kursi, perpustakaan, sama aula sama masjid. Ya, oke. Boleh. Oke, terima kasih. Yeay. Tepuk tangan. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Karena tadi kita udah nyebutin nih ya, PPDB yang sekarang lagi dibuka itu apa aja. Sekarang aku mau nanya ini, PPDB apa yang sedang dibuka dan berapa diskonnya dan sampai kapan terakhir? Oke, boleh maju. Oke, namanya siapa? Gracia. Ya. Oke, langsung aja. Jalur inden Jalur inden, diskonnya 4 juta dari bulan apa sampai apa? dari bulan Oktober sampai November. Oke, betul. Dari Oktober sampai November. Oke. Ya, terakhir mau. Udah ya. Banyak banget. Oke, yang terakhir. Sebutkan beberapa budaya yang ada di Mugaru. Oke, boleh. Ya. Sayang banget. Budaya atau kebiasaan yang biasanya ada di Mugaru. Ayo. Mau? Sepeda muda, nggak boleh. Gak ada, ayo lah. Harus ada nih yang maju nih. Terakhir. Sini boleh yang bisa jawab langsung aja maju. Ayo, jangan malu-malu. Oke, namanya siapa? Afika. Oke, langsung aja sebutin beberapa budaya yang ada di Mugaru. Senyum, sapa, salam, santun, sama yang terakhir senyum, sapa, sopan, salam, santun. Terus Aduh, yang terakhir nih, yang biasa di pagi-pagi. salam. Bukan. Maksudnya kegiatan apa yang biasanya ada di Mugaru biasanya pagi-pagi? Yang tadi dijelasin yang biasanya ada motivasi. Ya boleh. Satu lagi yang biasanya ada motivasi, ada baca Al-Quran. Setiap pagi. Mirip kayak upacara. Apel. Oke, nggak apa-apa. Itu namanya apel pagi. Ini boleh deh. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kan hadiahnya udah habis ya dan udah banyak yang berani maju dan berani jawab. Dan kita juga udah jelasin lumayan banyak tentang Mugaru. Kalau kalian minat, kalau kalian emang suka nih sama apa aja yang ada di Mugaru atau penasaran lebih lanjutnya, bisa langsung datang ke Mugaru atau kalian bisa kunjungin website yang ada di Mugaru. Bisa dilihat bisa dilihat di formulirnya, brosurnya. Oke, mungkin itu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya aku Malva dan aku Cintara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu di Mugaru ya. Dadah. Dadah.